Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Septiani dari kelas 213A01, kelompok A. Di sini saya akan menjelaskan etika dalam kantor dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Etika dalam kantor. Etika merupakan hal penting yang harus tetap diterapkan di kehidupan, termasuk di tempat kerja. Dengan memiliki etika yang baik juga diyakini dapat memberikan banyak manfaat untuk karir. Tidak hanya sekedar disegani dan disukai rekan kerja, akan tetapi etika yang baik juga mampu meningkatkan karir kamu. Namun, masih ada saja pekerja yang kurang memperhatikan etika di tempat kerja, khususnya kalangan anak muda. Kebanyakan dari mereka bersikap acuh tak acuh. Yang terpenting, pekerjaan yang diberikan oleh atasan selesai dikerjakan. Mereka seperti ini lantaran mereka tidak tahu etika seperti apa yang dimiliki para pekerja agar bisa mendorong karir menjadi lebih baik lagi. Bagi kamu yang saat ini baru saja meniti karir, sebaiknya simak ulasan mengenai beberapa etika di tempat kerja. Yang pertama, memperhatikan penampilan. Penampilan merupakan hal yang cukup penting di tempat kerja. Namun, kamu harus mengenal terlebih dahulu karakteristik dari tempat kerjamu seperti apa. Jika perusahaan di tempat kamu bekerja adalah perusahaan formal, maka sebaiknya kamu memakai pakaian formal, seperti memakai kemeja, blazer atau jas, dan celana bahan. Jangan pernah menggunakan kaos atau jeans, karena itu etika yang buruk, yang bisa membuat penilaian diri menjadi jelek di mata atasan. Namun sebaliknya, jika perusahaan adalah perusahaan non-formal seperti kebanyakan startup dan industri kreatif, maka pakaian yang digunakan bebas asalkan rapi, seperti kemeja atau kaos, jeans atau celana bahan, dress, dan lainnya. Berpenampilan dengan baik membuatmu terlihat profesional dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan kantor yang ada. Yang kedua, menjaga kerapian meja kerja. Kerapian bukan hanya dilihat dari penampilan selama berada di kantor, tapi kerapian meja kerja juga harus diperhatikan. Meja kerja yang rapi dan terorganisir bukan hanya menampilkan etika di tempat kerja yang baik, namun juga membuat nyaman sehingga pekerja bisa lebih produktif. Tentu saja, hasil kerja yang baik akan membuat karirmu menjadi meningkat. Yang ketiga, menghormati semua orang di kantor. Di kantor memang ada perbedaan antara junior dan senior, dan juga antara atasan dan bawahan. Meski ada perbedaan, kamu harus tetap menghormati semua orang di kantor tanpa memandang siapa dan apa jabatan mereka. Yang keempat, bersikap profesional. Sikap profesional dengan memisahkan kehidupan sehari-hari atau pribadi dan kantor merupakan etika di tempat kerja yang wajib dijalankan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka hanya akan membuat kerugian pada karir, yaitu hasil kerja menjadi tidak maksimal sehingga akan mendapatkan teguran dari atasan. Itu tentunya berpengaruh pada penilaian kamu sebagai karyawan. Yang kelima, bertanggung jawab. Sama halnya dengan profesionalitas, rasa tanggung jawab merupakan etika yang wajib kamu miliki di kantor. Bentuk tanggung jawab yang nyata harus dilakukan adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai yang diharapkan atasan. Selain itu, kamu juga wajib bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya, baik itu hasil yang bagus maupun hasil yang buruk. Lalu, etika dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, pengertian etika merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab sosial maupun moral setiap orang di dalam pergaulan di masyarakat. Ada beberapa jenis etika dalam kehidupan sehari-hari. Berikut penjelasannya. 1. Etika filosofis. Salah satu bidang ilmu yang mengutamakan tentang pikiran manusia. Lalu yang kedua, etika deskriptif. Merupakan usaha menilai tindakan berdasarkan pada ketentuan atas nama, baik, buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di masyarakat. Yang ketiga, etika normatif. Etika yang bersifat individual seperti kejujuran, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Dan ada fungsi etika. Fungsi etika adalah sebagai tempat mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan beragam keadaan moralitas yang membingungkan. Sekian presentasi etika dari pengertian etika kantor dan kehidupan sehari-hari dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.